Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Senin tanggal 30 Desember 2024. Sonoforex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD. Di mana ada Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen, serta GBP Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya selama 1 minggu ke depan? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Kalau Anda perhatikan ya, pergerakan indeks dolar khususnya di minggu kemarin, di mana buyer dan seller terlihat tidak begitu besar ya tekanannya, dan volume juga sangat rendah, di mana market bergerak hanya secara range dan tentunya bergerak secara konsolidasi. Dan apakah di minggu terakhir ini ya di bulan Desember akan menunjukkan aktivitas yang lebih, karena kalau kita tahu dari posisi ini ya, di mana previous week low minggu sebelumnya, previous week high minggu sebelumnya juga tidak terjadi liquidity dari dua area tersebut. Dengan kondisi seperti ini tentunya candle yang terjadi saat ini yaitu candle inside bar, karena tidak merubah daripada tekanan buyers ataupun seller, karena dia masih bergerak secara range di antara daripada previous week low minggu sebelumnya 106.69 ataupun di 108.57. Apakah akan masih menunjukkan potensi bullish? Kalau saya melihatnya dari batas breakout weekly ya di 107.49, pasca terjadinya breakout dari candle minggu ketiga di sisi ini, oke, saya rasa peluang bullish untuk indeks dolar masih cukup kuat. Oke, sekarang kita lihat di time frame daily. Ya, di time frame daily kalau kita perhatikan ya, dari posisi hari Jumat terakhir di candle warna merah ini, di hari Senin, Selasa, Kamis, dan hari Jumat ya, posisinya Anda bisa lihat ini masih berada dalam area range atau masih konsolidasi. Lebih tepatnya di mana candle sebelumnya yang terjadi hari Jumat ini adalah candle inside bar. Jadi potensinya itu masih berada dalam area range. Tinggal kita lihat apakah di minggu ini nantinya mampu keluar daripada area 108.54 ataupun 107.58. Selama area tersebut tidak terjadi breakout, maka market akan cukup lama bergerak dalam area range. Ya, memang secara keseluruhan ketika kita tahu di bulan Desember akhir seperti ini kan banyak orang liburan ya, akhir tahun, dan itu menunjukkan aktivitas yang untuk di pasar tidak begitu volatile dan bergerak hanya sebatas area range. Kalau kita lihat di time frame 4 jam tentunya masih sama, dan terakhir udah saya sampaikan ya, dimana saya memiliki batas breakout di 108.30 dan di 107.92, dan posisi candle juga masih berada dalam area range. Tentunya dengan kondisi ini ya kita akan melihat wait and see dulu ya, apakah mampu bergerak jauh di bawah sisi area 107.86 di sisi ini, atau dia akan bergerak di atas 108.30. Kalau dia berpeluang bergerak di atas 108.30 dan terjadi liquidity di previous week high, oke, di 3 minggu yang lalu ada di 108.54, ya saya rasa akan memungkinkan dia bergerak bullish. Dengan kita lihat tadi di mana high time frame batas daripada breakout weekly itu sudah berhasil di break ya, saya rasa memang peluangnya masih cukup kuat untuk menunjukkan potensi bullish di minggu ini untuk indeks dolar. Tapi tidak menutup kemungkinan market tentunya masih berada dalam area range dan masih berada dalam area inside bar candle yang terutama di time frame daily. Oke, selanjutnya kita akan lihat tentunya market yang lain saya rasa sama ya, tapi kita akan coba bahas satu persatu dulu. Kita mulai di market Euro USD. Oke, untuk market Euro USD candle juga terbentuk spanning top ya. Terlihat buyer dan seller di sini sama-sama kuat. Cuman dorongan bearish masih cukup signifikan di minggu ketiga, berhasil breakout close di bawah 1.0480, dan tentunya ini harusnya memang potensinya akan menunjukkan penurunan menuju previous week low ataupun low terakhir yang ada di 1.03426. Oke.
Jadi kita akan coba lihat di minggu ini apakah mampu keluar daripada zona area konsolidasi atau masih sama, masih bergerak dalam area range. Karena kita tahu di minggu ini ya, khususnya di tanggal 2 dan 3 itu akan ada rilis unemployment claim dan ISM manufacturing PMI. Pastinya akan berpengaruh besar terhadap indeks dolar dan dampak terhadap euro USD akan terjadi volatile. Ya, kita harapkan bisa keluar daripada area konsolidasi yang memang minggu kemarin market tidak begitu volatile dan hanya bergerak secara range. Secara batas bawah dan atas saja jauh ya. Ini posisinya sangat kecil dan tidak menunjukkan aktivitas yang sangat signifikan. Kita langsung turunkan aja di time frame daily. Kita lihat pergerakan selama 1 minggu kemarin. Ya, tentunya sama ya. Hari Jumat candle bullish. Pasca terjadinya candle tersebut, market masih berada dalam area range seperti ini ya. Tidak mengubah daripada previous daily high ataupun previous daily low. Jadi ini masuk dalam area candle inside bar. Jadi apakah masih memungkinkan untuk dia mengambil sisi atas atau mengambil sisi bawah dengan batas breakout daily yang ada di 1.0490. Kecuali kalau area ini terjadi breakout, maka memungkinkan akan menuju area previous week high atau ke 50%. Jadi baru ada kecenderungan momentum untuk dia bergerak bullish pasca terjadinya breakout ya di atas 1.0490. Oke, selanjutnya kita lihat di time frame 4 jam. Ya, kalau saya melihatnya memang sejauh ini market, kenapa saya kurang update ya di market pair USD khususnya ataupun cross pair, karena ya saya tahu marketnya sedang dalam kondisi yang sangat tidak volatile. Jadi entry pun menghasilkan yang tidak cukup bagus ya. Jadi saya lebih baik wait and see. Dan kalau kita lihat memang selama 1 minggu kemarin candlenya masih di dalam area range candle yang terbentuk di hari Jumat, yaitu candle inside bar yang berkisaran antara 1.04471 sampai dengan 1.03425. Jadi kesimpulannya, kalau hari ini berhasil mengambil sisi high-nya ya, yaitu di 1.04482, baru nanti kita akan melihat perkembangan selanjutnya ya dari pembentukan candle baru ataupun momentum yang dimana masih memungkinkankah menuju area supply yang berkisaran 1.04818 sampai dengan 1.05340. Jadi sementara ini saya akan wait and see sampai ada perubahan keluar daripada zona area inside bar. Oke, selanjutnya kita akan membahas di market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk market GBP USD juga sama, candlenya masih dalam area range dan batas breakout weekly pun 1.26111 tidak berhasil di break dan candle hanya membentuk spanning top di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Kita lihat langsung aja di time frame daily. Di time frame daily juga sama, nih ya, pembentukannya adalah candle inside bar dari posisi hari Jumat terakhir. Ini juga akan saya tandain. Selama area ini tidak terjadi breakout, baik ambil sisi atas atau sisi bawah, ya memang masih dalam area konsolidasi. Naik turunnya berada dalam area range. Meskipun kita tahu hari Jumat ya ada dorongan bullish, ada makan candle warna merah. Ya sebenarnya kalau dengan kondisi ini ya mendekati area previous daily high 1.2613. Nanti kita akan coba lihat peluangnya. Apakah mampu keluar daripada candle inside bar ini atau area zona inside bar atau masih di dalam area range. Kalau masih di dalam area range, tentunya market GBP USD masih bergerak secara konsolidasi ya. Batasannya ya di area ini kurang lebih ya 1.24873 sampai dengan 1.25730 area tersebut yang masih dalam posisi naik turun di wilayah area tersebut. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, tentunya tidak menutup kemungkinan hal yang sama ya seperti ini. Jadi sebelumnya sudah saya tandain ya 1.25204 sampai dengan 1.25687. Di sini ya terjadi false break, di sini juga terjadi false break ya. Tentunya market masih berada dalam area range. Oke. Hal yang sama, saya tetap akan wait and see dari GBP USD. Saya akan tunggu betul-betul market bisa keluar daripada previous daily high, previous daily low yang terbentuk di hari Jumat. Oke, selanjutnya kita akan membahas di market berikutnya adalah USD Jepang Yen.
Oke, untuk market USD Jepang Yen, candle terbentuk candle bullish, hanya liquidity ya, area previous week high 157.92, tapi tidak mampu breakout close di atas level tersebut di candle ini. Tapi ini bisa kita update ya, karena posisinya berhasil ambil sisi atas dan batas breakout ada di 156.36, previous week low ada di 156.333. Oke, jadi masih memiliki kecenderungan bullish tentunya setelah liquidity area previous mainly high yaitu di 100 kurang lebih 156.74. Saya rasa ada potensi bearish loh, hati-hati. Coba kita lihat ya di time frame yang lebih kecil dengan tekanan candle bullish ya 3 kali 1, 2, dan ini berhasil breakout. Tentunya momentumnya sangat kuat dan ini sudah liquidity, harusnya dia akan koreksi seperti ini dan melanjutkan kenaikan. Secara keseluruhan trennya masih kuat untuk bergerak bullish. Kita lihat di time frame daily. Ya, kalau kita perhatikan time frame daily candle terakhir di posisi sebentar. Ini previous week high di sini ya. Nah, ini ada perubahan di mana hari Kamis ya tentunya membuat high baru dan posisinya juga setelah itu hari Jumat masih berada dalam area range. Apakah memiliki potensi dia akan koreksi? Kita akan lihat karena hari Jumat dan khususnya Kamis ya sebenarnya udah menunjukkan potensi bullishnya, dan hari Kamis hari Jumatnya candlenya masih dalam area range, tidak ada perubahan. Secara keseluruhan biasanya kalau dia menunjukkan breakout ya di atas primary high itu akan ada koreksi, dan di sini saya mendapatkan area batas breakout terbaru yaitu di sisi 156.36. Saya rasa di time frame daily kalau hari ini ataupun minggu ini ya mampu breakout close, saya rasa kuat menuju rally base rally ya. Berpotensi untuk dia menunjukkan momentum bearish seperti ini ya pada USD Jepang Yen. Kalau berhasil breakout close di bawah 156.36, minimal nanti kita bisa tarik menggunakan Fibonacci retracement dari low sampai dengan high ya. Kita cek nanti 50%-nya. Jadi kalau dia breakout di sisi 156.36 seperti ini, dia breakout, saya rasa kuat akan menuju 50% atau mendekati rally base rally, dan insya Allah dia akan bergerak bullish kembali, meneruskan tren bullishnya. Oke, jadi seperti itu kalau kita lihat di time frame daily dan di time frame 4 jam, tentunya market masih berada dalam area range atau masih membuat sebuah area konsolidasi. Jadi secara keseluruhan pandangan saya untuk USD Jepang Yen ini potensinya memungkinkan untuk dia koreksi. Tinggal kita lihat kalau hari ini berhasil membuat low baru di bawah previous daily low ya, saya rasa dia berpotensi akan bergerak bearish. Tapi kalau dia membuat high baru di atas 158.08 memungkinkan untuk dia menunjukkan aktivitas bullishnya. Adapun kalau dia turun, saya akan coba tarik menggunakan Fibonacci retracement ya. Di sini ada 50%. Tentunya area tersebut Anda bisa ini ya pantau ya, khususnya di area tersebut apakah memungkinkan di 50% ini. Kalau nanti ada dorongan momentum bullish, baik bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, insya Allah dia akan bergerak naik menuju previous week high. Ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas di market GBP Jepang Yen. Oke, untuk market GBP Jepang Yen, saya melihat pergerakan di candle minggu kemarin ya, itu tidak mampu ambil sisi high, dan posisinya memang ditutup candle impulsif bullish tapi dengan volume yang tidak terlalu besar. Peluangnya masih cukup kuat untuk mendekati previous week high 3 minggu yang lalu ya posisinya, dan kita akan lihat apakah minggu ini masih memungkinkan untuk continuation bullish atau akan terjadi pullback. Oke, sekarang kita akan coba langsung turunkan aja di time frame yang lebih kecil ya. Kita lihat dulu di time frame daily. Ya, di time frame daily tentunya market masih di dalam area range candle hari Kamis ya, sebesar ini. Sisi high dan sisi low tidak berhasil di break, maka di sini masih dalam area inside bar candle. Tinggal kita lihat, menurut saya kalau potensi hari ini dia berhasil liquidity membuat high baru seperti ini ya. Oke, ya saya rasa peluang untuk dia bergerak bullish masih cukup signifikan. Tapi kalau
dia mengambil sisi kurang lebih ya sebentar ini. Ya, kalau dia breakout di 196.42, ini menjadikan batas breakout di time frame daily. Ya, saya rasa peluangnya untuk dia aktivitas bearish menuju previous daily low masih sangat memungkinkan. Jadi, secara keseluruhan kalau Anda bisa lihat di sini, ya market masih berada dalam konsolidasi. Kalau dia break membuat high baru memungkinkan liquidity area 199.81, tapi kalau dia breakoutnya di 196.42 masih memungkinkan akan menuju previous daily low dan membuat low baru nanti kita akan melihat perkembangan selanjutnya. Apakah sangat memungkinkan untuk dia koreksi seperti ini? Oke, membentuk pola corrective wave ya, ABC itu contohnya. Ya, ABC baru dia akan bergerak naik. Oke, sekarang kita lihat langsung di time frame 4 jam ya, peluang hari ini seperti apa, kita cek dulu. Ya, kalau dilihat dari time frame 4 jam, ini membuat sebuah area compression. Makanya saya katakan hati-hati ya, ini cukup panjang ya pergerakannya. Ini membuat sebuah area compression atau area liquidity. Biasanya market bisa sapu bersih area tersebut. Makanya saya batasin dulu areanya. Cuman kalau kita lihat di time frame 4 jam ya, di time frame 4 jam market juga masih dalam area yang tentunya peluang bullish ada, cuman hati-hati saya sampaikan di sini ada area compression terbentuk, jadi memungkinkan ini bisa disapu bersih oleh candle impulsif seperti ini. Tentunya target dasarannya adalah di 196.42 ketika area ini di breakout. Oke. Di sisi ini. Kalau ini di breakout, saya rasa akan ada memiliki kecenderungan bearish yang sangat signifikan, yaitu berkisaran 197.21. Ini untuk tahapannya di time frame kecil. Oke, atau kalau posisinya terus dia memberikan dorongan bullish dari pergerakan candle kecil-kecil seperti ini, ya seperti ini, memungkinkan dari sisi ini setelah liquidity ya previous daily high akan ada koreksi sedikit baru menunjukkan bullishnya. Oke, jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan ya dari analisa indeks dolar per USD serta cross pair. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.